Kuliah umum online. Dampak COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi. Terbuka untuk umum dan wajib untuk mahasiswa peserta mata kuliah bimbingan Bapak Sirilius Navanu. Waktu Senin 11 Mei 2020 jam 9.30 sampai selesai. Sirilius Navanu, SE, MM, dosen FEB Unimor. Nomor HP 081 339 301 418. Grup diskusi Navanu SCS Knowledge Group. Alamat Jalan Timoraya kilometer 9, Elitep, Kota Keva Mananu. Dunia kini digoncang virus mematikan yang bernama COVID-19. Coronavirus yang pertama kali menyerang Wuhan pada akhir Desember 2019 telah menelan ribuan korban jiwa dan membuat ratusan ribu lainnya jatuh sakit, termasuk NKRI. Kasus terkonfirmasi global 3.585.357. Sedangkan perkembangan di Indonesia per 5 Mei 2020 terkonfirmasi 12.071 kasus. ODP 239.226, PDP 26.408, sembuh 2.197 dan meninggal 872. Pandemi global COVID-19 yang melanda ratusan negara di dunia berdampak besar bagi aspek kehidupan ekonomi. Dalam hitungan bulan, virus corona telah mengubah cara hidup dan kondisi masyarakat dunia. Lantas, apa saja dampak virus corona pada kehidupan ekonomi global pada umumnya dan Indonesia pada khususnya? Marilah kita simak apa kata dosen FEB Sirilius Navanu dalam video berikut. Untuk itu, perlu memperhatikan panduan berikut ini. Yang pertama, mendownload materi perkuliahan. Kedua, mengikuti dengan seksama hingga tuntas. Menanggapi forum dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa komentar, nama, NPM, kelas, dan semester, karena setiap statement dinilai sebagai tugas mandiri, salah satu syarat yang ada pada kontrak kuliah. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Dampak COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi. Ending 2019. Dunia digoncang virus mematikan yang bernama COVID-19. Istilah COVID-19 merupakan singkatan dari Co corona, V virus, D disease penyakit. Sedangkan 19 adalah tahun penemuannya di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa COVID-19 adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah, MERS-CoV, dan sindrom pernapasan akut parah, SARS-CoV. Keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Para pemimpin negara pun cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya dengan meluncurkan sejumlah kebijakan dan peraturan. Hal ini seperti meliburkan sekolah yang dihaluskan dengan istilah belajar dari rumah.
kerja dari rumah, work from home, meniadakan kuliah tatap muka dengan memperkenalkan kuliah online. Larangan terlibat dalam keramaian, anjuran memakai masker, menjaga jarak, dan tinggal di rumah saja, stay at home. Ketika mengeluarkan aturan tidak ada perkumpulan keramaian seperti di gereja, pura, dan masjid, tampak menimbulkan kegelisahan. Betapa tidak, setiap minggu dan pagi hari gereja kosong, sunyi senyap. Sangat terasa saat perayaan Paskah tahun ini. Semua pada online, misa online, kerja online, belajar online. Aneh rasanya. Lalu timbul dalam benak, apakah larangan yang telah ditetapkan semuanya bermanfaat? Wajar muncul pertanyaan semacam ini, karena di satu sisi, sebagai umat Kristiani, bila tidak ada misa dan perjamuan Ekaristi pada hari Minggu, maka tanpa sadar kita telah kehilangan saham menuju akhirat. Bukankah dengan adanya pandemi COVID-19, justru seharusnya kita siap sedia ke gereja untuk misa dan doa bersama? Toh akhirnya pasti kita akan kembali ke Tuhan Sang Pencipta. Tatkala tiba saatnya, tak seorang pun mampu mencegahnya. Kematian adalah kepastian. Hanya kapan dan di mana yang tidak pasti. Kalau sudah saatnya, walau tetap tinggal di rumah saja, maut akan menjemput. Terpapar juga virus corona. Kendati demikian, sebagai umat manusia, agar tidak sia-sia, kita harus berusaha untuk terhindar dari pandemi corona dengan mengikuti protokoler negara. Perlu digarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik ketimbang mengobati. Pandemi global. Penyebaran virus corona begitu cepat dan meluas ke berbagai belahan dunia. Virus yang pertama kali menyerang Wuhan, China, kini telah menelan ribuan korban jiwa dan membuat ratusan ribu lainnya jatuh sakit. Pandemi global COVID-19 yang melanda ratusan negara di dunia secara tidak langsung berdampak besar bagi aspek kehidupan ekonomi. Dalam hitungan bulan, virus corona telah mengubah cara hidup dan kondisi masyarakat dunia. Lantas, apa saja dampak virus corona pada kehidupan ekonomi global? Awalnya virus corona menghantam ekonomi Cina yang sebelumnya porak-poranda akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Pada saat ekonomi Cina melambat, dunia pun menjadi harap-harap cemas. Betapa tidak, Cina adalah salah satu kontributor paling penting dalam perekonomian global. Perlu diketahui bahwa untuk seluruh dunia, Cina adalah negara penting sebagai sumber permintaan, fokus perhatian terdepan pasar keuangan, dan merupakan produsen komponen manufaktur terbesar di dunia. Negeri tirai bambu, Cina, boleh dibilang negara palu gada. Apa lu mau, gue ada. Pada tahun 2019, impor Cina mencapai 2,1 triliun dolar US dalam skenario yang dikembangkan oleh Bloomberg Economics 6 Maret 2020. Dengan demikian, jika pabrik Cina tutup, widget yang masuk ke segala hal, mulai dari iPhone Apple hingga mesin konstruksi, menjadi lebih sulit ditemukan. Dalam waktu 2 bulan, virus menyebar dengan cepat merambah 10 negara ekonomi terbesar di dunia. Diawali dari Korea Selatan, Italia, Jepang, Prancis, Jerman, Amerika Serikat,
India, Inggris, Kanada, hingga Brasil yang mengalami perlambatan saat berjuang memutus rantai corona. Melapis kejutan yang lebih parah, Bloomberg berasumsi bahwa sejumlah negara dalam model menghadapi guncangan hebat setara dengan penurunan pertumbuhan yang diderita China pada kuartal pertama 1,2% secara tahunan, year to year. Jika itu terjadi, seluruh dunia kehilangan hasil mencapai kurang lebih 2,7 triliun dolar US. Sementara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memangkas ekspektasi pertumbuhan global menjadi 2,4% atau bisa jatuh terendah 1,5% dari 2,9%. Bahkan International Monetary Fund (IMF) menyatakan pandemi corona berubah jadi krisis ekonomi global. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan proyeksi sebelumnya 3%. Dalam perhitungan Asian Development Bank (ADB), dampak global akibat virus corona ini akan berkisar 77 miliar dolar US hingga 347 miliar dolar US, setara dengan 0,1% hingga 0,4% PDB global. Business.com 6 Maret 2020. Transmisi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Transmisi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia mempengaruhi sisi produksi dan pengeluaran perekonomian. Akibatnya, konsumsi dan daya beli masyarakat bakal ikut terimbas bila tidak segera diantisipasi secara baik oleh pemerintah. Konsumsi rumah tangga Republik Indonesia tahun ini diperkirakan menjadi pendorong utama dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Akan tetapi, laju pertumbuhannya bakal melambat akibat anjuran tinggal di rumah saja, stay at home. Demikian pula dengan adanya daya beli masyarakat cenderung menurun karena hampir seluruh sektor ekonomi akan terkena dampak cukup signifikan dari COVID-19. Ekonomi Indonesia dipastikan ikut terpapar virus corona sehingga roda ekonomi diprediksi lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19, baik di dalam negeri yang sudah merambah 34 provinsi sebagai zona merah, maupun luar negeri yang telah menginfeksi lebih dari 110.000 orang di 100 lebih negara. Seiring dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 2,4%. Biasanya mampu tumbuh di atas 5,0%. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri, seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat masyarakat tetap di rumah saja, stay at home, dan tidak pergi keluar, don't go anywhere.
untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu aktivitas yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui usaha mikro kecil menengah UMKM yang ada. Itulah sebabnya UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada seperti gaji dan honor pekerja, biaya operasional, dan non-operasional lainnya. Ada dampak lain dari anjuran physical distancing adalah tidak jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran terkena dampak dari virus corona. Dalam liputan 6, World Travel dan Tourism Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Pengurangan aktivitas ekonomi global telah menurunkan permintaan minyak menjadi harga minyak anjlok ke posisi terendah dalam beberapa tahun. Analisis Bank Singapura DBS mengatakan berkurangnya permintaan minyak akibat wabah virus dan peningkatan pasokan diperkirakan merupakan double whammy untuk pasar minyak. Maklum, China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Strategi alternatif pemulihan perekonomian Indonesia. Dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia ditentukan oleh pilihan kebijakan pemerintah, dukungan sistem, dan perilaku masyarakat. Untuk itu, perlu strategi alternatif pemulihan. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, mekanisme keringanan tagihan listrik bagi pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere subsidi. Kebijakan pemberian keringanan tagihan listrik ini perlu diperluas dan dilakukan penurunan harga BBM karena tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD. Harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 US per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Kedua, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kecil dengan memberikan bantuan langsung BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan PHK perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya pangan. Untuk itu, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyaluran sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkan. Perlu koordinasi validasi data sampai dengan level pedesaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan scheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. OJK diharapkan menjadi counter-cyclical dampak penyebaran virus corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Keempat, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru.
undang-undang negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Dalam memperlakukan kebijakan jangka pendek, tetap harus memperhatikan kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Pengoptimalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang memperhatikan potensi pemutusan hubungan kerja PHK dalam hal pemberian berupa uang, pelayanan advokasi, dan akses pekerjaan baru. Epilog. Hingga kini dunia masih tercekam. Kita sedang berada dalam kondisi tidak menentu di bawah bayang-bayang pandemi COVID-19. Virus mematikan ini berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia karena terjadi kebersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia internasional, dan melamahnya keyakinan pelaku ekonomi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Itu proyeksi beberapa komponen PDB pengeluaran yang juga menurun. Kita pesimistis dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%. Target tersebut mustahil tercapai di tengah pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian. Kendati begitu, kita sebagai pewaris sejarah masa depan tetap berpikir positif dan optimistis untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat, yaitu ketakutan dan kepanikan. Dalam pada itu, pemerintah terus memperbaiki iklim investasi melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan perpajakan. Dengan demikian, bolehlah menaruh harapan bahwa perekonomian Indonesia akan kembali pulih tahun depan 2021. Tabe Deo Gracia.